Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi pada materi kalkulus integral. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari integral tertentu, di mana dasar perhitungannya telah teman-teman pelajari pada materi sebelumnya ya, dengan mencari suatu luasan menggunakan pendekatan luas persegi panjang. Untuk mempelajari konsep integral tertentu ini, kita membutuhkan beberapa sifat dari konsep notasi sigma. Sifat yang pertama, perkalian notasi sigma dengan skalar. Sifat yang kedua, penjumlahan dan pengurangan dua suku atau lebih pada notasi sigma. Sifat yang ketiga, deret konstan. Sifat yang keempat, deret bilangan asli. Sifat yang kelima, deret bilangan kuadrat. Sifat yang keenam, deret bilangan kubik. Keenam sifat ini yang akan kita gunakan. Langsung saja kita ke definisi. Definisi integral tertentu. Jika f terdefinisikan pada interval AB dan limit dari jumlah Riemann pada interval tersebut ada, maka integral dari fungsi f pada interval tertutup AB dapat kita tuliskan pada rumus berikut ini. Pada rumus ini, ruas kiri sama dengan, ini merupakan konsep jumlahan Riemann, dan ruas kanan ini simbol dari integral tertentu, di mana A-nya merupakan batas bawah dari integral, B batas atas dari integral. Pada ruas kiri di sini ada delta xi sama xi. Delta xi merupakan panjang subinterval ke i. Agar lebih jelas kita lihat ilustrasi gambar di samping. Delta xi yang pertama, yang ini delta xi yang kedua, yang ini delta x3, dan seterusnya ini delta x yang ke n. Delta xi memiliki rumus umumnya ini secara umum itu ya, dan untuk panjang intervalnya sama, kita gunakan yang ini seperti pada materi sebelumnya. Selanjutnya kita menentukan xi yang akan kita gunakan. Xi merupakan batas bawah atau batas atas dari subinterval ke i. Xi sebagai batas bawah bisa kita ilustrasikan pada gambar di samping, yaitu di sini adalah x1. Yang ini adalah x yang kedua. Yang ini adalah x yang ketiga sampai yang ini adalah x yang ke n. Sehingga xi sebagai batas bawah memiliki rumus ini. Rumus ini hanya berlaku ketika panjang subintervalnya sama. Selanjutnya, xi sebagai batas atas bisa kita ilustrasikan di sini adalah x yang pertama, dan di sini adalah x yang kedua, di sini adalah x yang ketiga, sampai di sini adalah x yang ke n. Sehingga xi memiliki rumus ini sebagai batas atas yang kita gunakan dalam perhitungan nanti salah satu saja, dan delta xi nya hanya berlaku untuk panjangnya sama yang ini ya, sehingga rumusnya bisa menggunakan dia. Oke, untuk memahami definisi ini kita langsung saja ke contoh ya. Contoh yang pertama, tentukan integral tertentu dari luasan yang dibatasi oleh fungsi fx, sumbu x, dan x antara 0 sampai 2. Ini masih sama dengan contoh materi sebelumnya ya. Langkah pertama kita tentukan gambarnya hanya untuk mempermudah saja. Langkah yang kedua kita tentukan panjang subinterval yang kita gunakan, di mana di sini a-nya sama dengan 0, b-nya sama dengan 2. Sehingga kita memiliki delta xi nya sama dengan
2 dikurangi 0 dibagi N sama dengan 2 per N. Oke, ini delta XI nya. Selanjutnya kita tentukan CI yang kita gunakan. CI yang kita gunakan yang batas atas ya, sehingga kita menggunakan rumus ini. A nya 0 ditambah I nya tetap delta XI nya yaitu 2 per N, sehingga XI sama dengan 2I per N. Ini yang akan kita gunakan. Oke, kita langsung ke langkah yang ketiga ya, menentukan jumlahan Riemannnya. XI kita ganti dengan 2I per N tadi ya, delta XI nya kita ganti dengan 2 per N, sehingga kita peroleh ini. Menggunakan sifat yang pertama dari notasi sigma tadi, maka 2 per N ini nanti bisa kita taruh di sebelah kiri notasi sigma, sehingga kita peroleh ini. Ini adalah delta XI nya jadi di sini, dan F2I per N kita masukkan ke fungsi min X kuadrat ditambah 5, X nya diganti 2I per N ya, diperoleh ini. Selanjutnya di sini kan ada 2 suku, ini suku yang pertama dan ini suku yang kedua. Menggunakan sifat kedua dari notasi sigma, kita peroleh ini. Ini suku yang pertama. Kita kuadratkan ini ya. 2i kuadrat 4i kuadrat, n kuadrat di sini n kuadrat. Suku yang kedua ini bisa kita tuliskan seperti ini. 2 per n nya masih ikut ya. Notasi sigma i dari 1 sampai n di sini konstan. Selanjutnya suku yang pertama ini kita peroleh 4 per n kuadratnya, min 4 per n kuadratnya kita kalikan dengan 2 per n, sehingga diperoleh min 8 per n pangkat 3. Dan dalam notasi sigmanya hanya tinggal i kuadrat. Selanjutnya suku yang kedua ini kita proses, kita peroleh ini. Kok bisa yang ini menjadi 5n? Kita gunakan sifat ketiga dari notasi sigma. Selanjutnya pada bagian ini kita konsentrasinya pada notasi sigma i kuadrat ini. Ini kita bisa menggunakan sifat yang kelima ya, sehingga kita peroleh ini. Notasi sigmanya hilang. Jadi ini notasi sigmanya ya. Oke. Selanjutnya suku yang kedua ini n-nya kita coret, kita peroleh limit n mendekati tak berhingga dari 10. Untuk menghitung nilai limit tersebut, maka kita bisa hitung pangkat tertingginya saja ya, yang ini ya. N dikalikan 2n, sehingga kita peroleh limit n mendekati tak berhingga dari min 8 per n pangkat 3 dikalikan 2n pangkat 3 yang barusan kita kalikan ya, per 6. Hanya ini saja yang kita hitung. Maaf, di sini ditambah 10 ya, karena sudah tidak ada n-nya, limitnya kita hilangkan. Min 8 dikalikan 2 per 6 ditambah 10, kita peroleh min 8 per 3 ditambah 10. Nanti kita hasilkan 22 per 3. Ini adalah hasilnya. Oke, kita ke contoh yang lain ya, yang untuk delta XI nya panjangnya tidak sama. Contoh kedua, tentukan integral tertentu dari luasan yang dibatasi oleh fungsi f sumbu x dan x nya antara 0 sampai 1. Di sini solusinya gambarnya ini ya. Selanjutnya kita tentukan i nya. Di sini xi nya sudah kita tentukan terlebih dahulu, yaitu i kuadrat per n kuadrat. Kenapa kita menggunakan ini? Kita menggunakan ini karena ketika kita menggunakan delta x yang panjangnya sama, itu kita akan kesulitan. Oke, nanti kita buktikan. Kita kerjakan ini dulu ya. Selanjutnya kita tentukan delta xi nya.
delta XI kita gunakan rumus umumnya ya. Dari sini kita peroleh delta XI sama dengan XI dikurangi XI min 1. Kenapa kita menggunakan rumus yang ini? Karena XI yang kita gunakan adalah batas atas. Kalau XI yang kita gunakan batas bawah, maka delta XI yang kita gunakan seperti pada penjelasan di atas tadi ya, yaitu XI plus 1 dikurangi XI. Ini kalau yang kita gunakan adalah batas bawah. Dari sini kita peroleh XI nya yaitu I kuadrat dibagi N kuadrat dikurangi I min 1 kuadrat dibagi N kuadrat. Kita peroleh I kuadrat per N kuadrat dikurangi I kuadrat min 2I plus 1 per N kuadrat, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi I kuadrat dikurangi I kuadrat plus 2I, di sini min kali min ya, selanjutnya plus kali min diperoleh min 1 per N kuadrat, ini ada kuadratnya, habis kita peroleh 2I min 1 per N kuadrat. Ini adalah delta XI nya. Oke, kita langsung ke langkah yang ketiga. Kita tentukan jumlah elemennya. Fxi diperoleh I per N dari mana? Di sini Fxi sama saja dengan Fi kuadrat per N kuadrat, sehingga ini akan sama dengan I kuadrat per N kuadrat, keluar dari akar diperoleh I per N, sehingga diperoleh ini ya, I per N. Delta XI nya 2I dikurangi 1 N kuadrat yang tadi sudah kita hitung. Selanjutnya di sini N penyebutnya ini kan kita kalikan diperoleh N pangkat 3 ya. Nanti kita rubah ke ruas kiri dari notasi sigma, kita peroleh ini, kita peroleh I kali 2I dikurangi 1, kita peroleh dia. Ini ada dua suku, suku pertama, suku yang kedua. Kita menggunakan sifat kedua dari notasi sigma tadi, kita peroleh ini. Duanya langsung kita keluarkan ya. Terus dari suku yang kedua kita peroleh ini, hanya tinggal I saja, minnya jadi di sini. Oke, selanjutnya ini adalah deret bilangan kuadrat, sehingga bisa kita peroleh bentuk ini 2 per N pangkat 3 sama, terus barisan bilangan kuadratnya ini ya, dikurangi dengan ini barisan bilangan asli, kita peroleh ini. Selanjutnya kita tentukan nilai limitnya. Pada bagian ini kita kalikan pangkat tertingginya ya, diperoleh limit N mendekati tak berhingga dari 2 per N pangkat 3 dalam kurung N kali 2N diperoleh 2N pangkat 3 per 6, yang lainnya nggak usah kita hitung, sehingga ini bisa kita coret, dikurangi limit N mendekati tak berhingga dari 1 per N pangkat 3, ini yang kita hitung pangkat tertingginya juga N kuadrat per 2, sehingga ini kita peroleh tinggal N di sini, kita peroleh hasil 2 kali 2 4 per 6 diperoleh 2 per 3 dikurangi ini masih limit 1/n ini ya, 1/n, N mendekati tak berhingga berarti 0, kita peroleh 2 per 3. Selanjutnya kita buktikan bahwa pada kasus ini ketika kita menggunakan delta XI yang panjangnya sama, itu tidak mungkin bisa kita kerjakan atau susah kita kerjakan ya, sangat sulit sekali. Oke, ininya langsung kita tentukan, berarti 1 dikurangi 0 per
n, kita peroleh 1/n. Selanjutnya xi nya sama dengan ini 0 ditambah i dikalikan 1/n atau i/n. Oke, langkah selanjutnya, langkah ketiga, kita hitung jumlah Riemannnya. fxi berarti itu ya, i/n dikalikan delta xi nya 1/n tadi. Ini bisa kita pindah ke ruas kiri dari notasi sigmanya. Kita peroleh ini akar n dengan n, ini kita rubah ke ruas kiri. Nah, di sini muncul akar i. Deret dari akar i itu sulit ditentukan ya, sangat sulit untuk ditentukan. Karena kita tadi hanya menggunakan 6 sifat saja ya. Deretnya konstan, bilangan asli, bilangan kuadrat, dan bilangan kubik saja. Nah, makanya tidak semua kasus pengintegralan sebuah fungsi itu menggunakan delta xi yang panjangnya sama. Oke, langsung saja kita masuk pada sifat-sifat integral tertentu. Sifat yang pertama ini, jika batas atas dan batas bawahnya sama, maka kita peroleh 0. Yang ini walaupun sifat, tapi ini definisi ya. Ini definisi. Sifat yang kedua di sini, jika batas atas dan batas bawah dan batas atasnya kita tukarkan, maka di sini muncul tanda negatif. Sifat yang ketiga, jika kita mengintegralkan batas bawah A sampai B, di mana C itu antara A dan B, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Sifat yang keempat, di sini K-nya suatu konstan ya, sehingga bisa kita keluarkan. Dan sifat yang kelima, di sini penjumlahan dua buah fungsi, maka bisa penjumlahan dan pengurangan ini ya, sehingga bisa kita tuliskan di ruas kanan seperti ini. Kita integralkan sendiri-sendiri. Oke, langsung kita ke contoh dari setiap sifat integral tertentu ini. Oke, contoh untuk sifat yang pertama, maka di sini solusinya hasilnya adalah 0. Langsung ya, batas atas dan batas bawahnya sama. Contoh yang berikutnya untuk sifat yang kedua, solusi di sini integral 0 sampai 3 dari x plus 2 ini bisa kita tuliskan sebagai negatif dari integral 3 sampai 0 x ditambah 2 dx. Maaf, di sini ada dx-nya. Oke, contoh selanjutnya. Integral 1 sampai 5 x kuadrat ditambah 1. Maka di sini bisa kita tuliskan 1 sampai 5 x kuadrat ditambah 1 dx. Ini bisa kita pecah ya, bebas ya. 1 sampai 3 x kuadrat tambah 1 dx ditambah 3 sampai 5 di sini x kuadrat ditambah 1 dx. Ini sifat yang ketiga. Selanjutnya sifat yang keempat, contohnya hitunglah ini. Jika diketahui nilai-nilai berikut, solusinya integral ini bisa kita pecah menjadi 3 pengintegralan. Yang pertama, min integral 1 sampai 3 dari x kuadrat dx. Yang kedua ditambah 4 integral 1 sampai 3 x dx dikurangi 3 dikalikan integral 1 sampai 3
1 dx, atau nggak usah kita tuliskan. Maka dari sini kita peroleh min 26/3, yang ini sama dengan ini ya. Selanjutnya ini sama dengan 4, berarti di sini 4 dikalikan 4 dikurangi 3 dikalikan 2, kita peroleh 4/3. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan konsep dasar integral tertentu. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Apabila ada yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.